Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Untuk mengawali khutbah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita senantiasa masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semua dapat kita manfaatkan untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid ini dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu ingin melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, kami berharap semoga amal ibadah kita selama ini bisa kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang sholeh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, doa selawat serta salam mudah-mudahan tetap tertuju kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, kami juga ingin memberi nasihat kepada diri saya sendiri, mengingatkan kepada diri saya sendiri, mari iman dan takwa yang sudah kita miliki senantiasa kita tingkatkan, terus kita pupuk, jangan sampai semakin menurun hari demi hari. Kita pastikan iman dan takwa kita kepada Allah senantiasa kita tingkatkan dari hari ke hari. Dan sebelum khutbah kami lanjut, kami juga ingin mengingatkan kepada diri saya lagi, juga kepada para jamaah, bahwa apabila khatib sudah naik di atas mimbar seperti saya sekarang ini, maka para jamaah pastikan Anda semua sudah duduk di dalam masjid. Mari dirubah mindset yang salah selama ini. Jika khutbah sudah naik di atas mimbar, tahu-tahu jamaah baru datang, ini adalah mindset yang keliru, mindset yang salah, yang harus dirubah minggu depan, Jumat depan minimal. Tidak lagi demikian. Pastikan Anda tidak menjadi jamaah yang masbuk, jamaah yang telat, biar sempurna ibadah sholat jamaah kita semua. Sama-sama pergi ke masjid, beda hasil, ya karena ada yang keliru tata caranya, fikihnya, barangkali belum mengerti ilmu itu. Nah, sekarang saya mengertikan, biar besok tinggal praktek. Hadirin, Jumat kali ini judul yang kami angkat adalah sukses dan bahagia. Terkait dengan judul tersebut,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa yang dikatakan orang yang sukses dan bahagia bukanlah orang yang punya harta benda yang banyak, bukanlah orang yang kaya akan harta benda. Menurut Allah Subhanahu wa taala, orang dikatakan orang yang sukses dan bahagia adalah orang-orang yang memiliki keimanan. Nah, setiap orang yang hidup itu pasti ingin punya kehidupan yang sukses dan bahagia. Bila bekerja, ingin punya pekerjaan yang sukses. Bila berumah tangga, ingin punya rumah tangga yang bahagia. Bahkan sampai dengan kematian pun ingin sukses dan bahagia, yaitu ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ringkas kata, kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat, orang itu ingin sukses dan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gabungan kata sukses dan bahagia bahasa Arabnya adalah falaha, yaflahu, falahun. Falaha fi'il madhi, telah sukses bahagia. Yaflahu fi'il mudhari, sedang sukses bahagia. Falahun isim masdar, sukses dan bahagia. Jika sukses saja, bahasa Arabnya disebut dengan faza, yafuzu, fauzan. Faza fi'il madhi, telah sukses. Yafuzu fi'il mudhari, sedang sukses. Fauzan isim masdar, sukses. Jika bahagia saja, bahasa Arabnya disebut dengan fariha, yafrahu, farahun. Fariha fi'il madhi, telah bahagia. Yafrahu fi'il mudhari, sedang bahagia. Farahun isim masdar, bahagia. Tapi bila kita menggabungkan kata sukses dan bahagia, bahasa Arabnya disebut dengan falahun. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, maka 5 kali dalam sehari semalam telinga kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Artinya, mari menuju sukses dan bahagia. Suara panggilan ini kita dengar waktu subuh 2 kali, waktu zuhur 2 kali, waktu asar 2 kali, waktu maghrib 2 kali, waktu isya 2 kali, jumlah total 10 kali. Loh Pak, kok banyak 10 kali? Saya jawab, iya, karena saking pentingnya harapan sukses dan bahagia yang diinginkan oleh manusia. Lalu kemudian ketika manusia itu mendengar panggilan hayya 'alal falah, maka ada orang yang menganggap, oh, itu suara biasa. Karena itu dianggap suara biasa, maka orang tersebut
tidak merasa terpanggil, sehingga orang tadi tidak akan mendatangi panggilan tersebut. Sementara ada juga orang yang menganggap, oh itu bukan suara biasa, itu adalah suara ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang yang beriman, sehingga orang yang beriman itu punya harapan sukses dan bahagia. Karena ini bukan dianggap suara biasa, maka orang tersebut setiap terdengar panggilan hayya 'alal falah, pasti segera mendatanginya. Dirinya sadar bahwa yang memanggil itu bukan sembarang orang. Ibarat raja memanggil rakyatnya, pastilah rakyat itu datang. Dalam hal ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang ingin sukses dan bahagia, maka inilah jalan satu-satunya. Datangilah panggilanku, lalu lakukanlah sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Niscaya kamu semua akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Jika iman seseorang itu kuat, pasti yakin dengan hal ini. Sebaliknya, jika iman seseorang itu lemah, maka panggilan hayya 'alal falah tidak ngefek pada dirinya. Panggilan hayya 'alal falah tidak berpengaruh kepada kehidupannya. Kupingnya keringi, hayya 'alal falah, suara biasa. Maka yang asalnya sibuk tetap sibuk, yang asalnya mergawe tetap mergawe, yang asalnya panggurannya tetap pangguran. Wong suara biasa kok, nggak ngefek. Tapi hayya 'alal falah yang mendengarkan orang yang punya iman, oh ini bukan suara biasa, ini suara ilahi, ini harus saya datangi, harus saya kunjungi. Walaupun saya sibuk, wes donyo, tak tinggal di sini sementara wae kok. Engko nek mari datangi, balik ring urusan donyo mana. Nah ini bedanya yang mendengar antara orang yang punya iman dan yang tidak, ngefek berpengaruh kepada dirinya. Jadi panggilan hayya 'alal falah ini adalah merupakan senjata bagi kita orang mukmin untuk mendapatkan sukses dan bahagia sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang punya anggapan bahwa panggilan hayya 'alal falah itu bukan suara biasa, tapi itu adalah suara ilahi, sehingga kita rela meninggalkan apa saja urusan dunia ini, kita tinggalkan sementara demi untuk mendatangi panggilan hayya 'alal falah. Mari menuju sukses dan bahagia. Saudara-saudara, dengan demikian harapan ingin jadi orang yang sukses dan bahagia yang sejati akan Allah penuhi sesuai dengan janjinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian khutbah singkat saya. Semoga ada guna dan faedah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.